Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Putri Sekarwulandari dari Universitas Mercu Buana ingin menyampaikan materi tentang UMKM dan otonomi daerah. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu UMKM dan otonomi daerah? Nah, saya akan menjelaskan nih satu-satu ya. Yang pertama adalah otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Nah, tujuan utama dari dikeluarkannya kinerja otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat dari berbagai badan dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintahan daerah. Yang kedua, ada UMKM. UMKM apa sih? UMKM itu merupakan singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukuran kecil. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya, apa sih tujuan dibentuk UMKM? Tujuan dibentuknya UMKM dan diberdayakannya UMKM telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro, dan menengah pada pasal 3 dan pasal 5. Pada pasal 3 menyatakan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sedangkan menurut pasal 5, tujuan pemberdayaan mikro, kecil, dan menengah yang pertama mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tanggung dan mandiri. Yang ketiga, meningkatkan peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengatasan rakyat dari kemiskinan. Nah, selain dari fungsi UMKM dan otonomi daerah, di sini juga terdapat berbagai masalah yang ditimbulkan dari UMKM dan otonomi daerah. Yang pertama, masalah yang ditimbulkan oleh otonomi daerah adalah kualitas dan kemampuan pemerintah daerah yang terbatas, yaitu jauhnya daerah dari pusat pemerintahan negara menjadikan ketimpangan kemampuan para personel dari pemerintahan daerah bila dibandingkan daerah kemampuan serta kualitas personel pemerintah daerah yang jaraknya lebih dekat dengan pusat pemerintahan. Kualitas serta kemampuan yang terbatas menjadikan pelaksanaan otonomi daerahnya diimplementasikan separuh-separuh saja dan tidak maksimal. Yang kedua, birokrasi kegiatan lintas kota yang tidak praktis, yaitu setelah diberlakukannya otonomi daerah, tidak ada lagi batas hierarki yang jelas antara satu kota atau daerah dengan kota daerah yang lain. Ini menyebabkan timbulnya birokrasi yang tidak praktis bila suatu kegiatan dilakukan antar kota. Nah, masalah yang ketiga tentang otonomi daerah yaitu munculnya beragaman aspirasi masyarakat. Kekhawatiran terbesar dari pemerintahan yaitu sering diungkapkan para pakar tentang implementasi otonomi daerah adalah munculnya aspirasi dari masyarakat daerah yang berlebihan sehingga bisa menyebabkan terjadinya disintegrasi antara kepentingan negara dengan kepentingan daerah. Nah, selanjutnya masalah yang sering terjadi di UMKM. Masalah yang sering terjadi di UMKM salah satunya adalah kekurangan modal usaha. Kekurangan modal usaha yang terjadi pada
pada UMKM, pada masyarakat kecil, menyebabkan masyarakat harus meminjam modal dari bank. Tetapi sayangnya seringkali gagal karena tidak memenuhi persyaratan bank. Alhasil, masyarakat harus terpaksa gulung tikar. Tetapi ada solusi yang dikeluarkan oleh pemerintahan, yaitu kita dapat meminjam modal dari sistem penggalangan dana yang dihadirkan oleh teknologi finansial. Penggalangan dana ini dikenal dengan istilah crowdfunding. Selanjutnya, masalah yang dihadapi oleh UMKM yang kedua adalah kekurangan pengetahuan tentang cara mengembangkan usaha. Kebanyakan pemilik usaha mikro kecil tidak memiliki cukup pengetahuan mengenai cara mengembangkan bisnis. Mereka hanya fokus terhadap proses produksi, berusaha tanpa berusaha meningkatkan kualitas produksi. Padahal dengan mengembangkan bisnis yang mempunyai masalah UMKM suatu ini bisa dicegah. Solusinya dengan memperbanyak membaca, update, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, tidak ada inovasi produksi. Jika ingin bersaing di tengah gempura bisnis UMKM, cobalah untuk membuat inovasi produksi. Sayangnya, masalah UMKM ini yang kerap dihadapi adalah ketidakmampuan dalam melakukan inovasi. Padahal inovasi pesaing akan dengan mudah mengambil pasaran. Untuk mengembangkan inovasi, kita bisa meningkatkan kualitas bahan, finishing produk, dan keamanan. Nah, cukup sekian video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.